Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rosida, biasa dipanggil Nikma, dari kelompok 1 Etika Dakwah, NIM 12311930022. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Zulfa Ismawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika dakwah dan objek kajian etika dakwah. Dalam pengertian bahasa atau etimologi Yunani menyebutkan arti etika berawal dari kata etos atau wujud tunggal atau bagian kata ta eta yang berarti lebih atau jamak. Nah, pengertian kata etos atau wujud tunggal ialah sebuah tempat menetap, pastur atau padang rumpun, sangkar atau tempat tinggal, tradisi, kebiasaan, adab, sifat, perilaku, dan custom berpikir. Sementara dalam wujud banyak atau jamak dari kata taeta itu bermakna sebagai aturan etik atau adat kebiasaan. Dari etimologi Yunani, eta dan taeta lalu terciptalah kata moral. Hal tersebut ialah pandangan dari Hamzah Yakub. Sedangkan menurut argumen Ahmad Khori Zubair, terma etika itu kerap dianalogkan ke dalam bahasa Sanskerta, yakni susila atau adat istiadat. Su diterjemahkan sebagai lebih baik dan sila yang bermakna atau lebih menjurus pada landasan-landasan, prinsip dan juga norma hidup. Maka, asusila mempunyai makna landasan dasar atau norma hidup yang lebih soheh. Lalu, pengertian etika pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pertama, sebuah ilmu mengenai suatu yang baik dan suatu yang jelek, juga wewenang, hak, dan aturan moral. Dan yang kedua adalah gabungan fondasi atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga yakni nilai tentang keabsahan atau benar dan tidaknya yang dapat dipercayai oleh kelompok atau masyarakat khusus. Nah, dari pemaparan etimologi Yunani oleh Hamzah Yakub dan Ahmad Khori Zubair serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka etika dimaknai bagaikan poin-poin kebajikan yang berkembang sepanjang aktivitas manusia. Poin-poin tersebut sudah direncanakan sebagai keperluan yang harus ditaati pada haluan aktivitas sosial kemasyarakatan. Nah, poin-poin itu hendaknya dirawat dan digeneralisasikan secara bertahap demi meninjau kebahagiaan dan kemaslahatan. Maka poin-poin tersebut menjadi hukum dan tata tertib yang hendak dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Berikutnya, etika memiliki 3 makna secara terminologi. Yang pertama yakni poin-poin dan hukum moral yang menjadi pedoman untuk seseorang atau suatu golongan dalam menyusun tabiatnya. Nah, yang kedua yakni etika berarti golongan, asas atau poin moral yakni kode etik. Yang ketiga yakni etika memiliki makna pengetahuan yang bijak maupun buruk. Dalam argumen A. Darun Setiadi bahwa etika itu memiliki 2 makna, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan pegangan baik tidaknya sebuah sikap. Etika sebagai ilmu pengetahuan merupakan suatu norma pengetahuan yang memikirkan problem-problem moral atau adab secara bijak dan terstruktur. Selanjutnya yakni etika sebagai pegangan baik atau tidaknya sebuah sikap merupakan poin-poin, norma, dan fundamental moral yang digunakan menjadi pedoman yang lazim disetujui banyak orang.
Nah, pada etimologi Arab yakni al-akhlak atau etika dalam substansi pandangan Islam diyakini sebagai pengetahuan yang menjabarkan makna baik dan juga buruk. Tidak hanya itu, etika adalah analog rasional tentang keutamaan dan dasar tindakan serta ketetapan yang benar dengan esensi yang menetapkan acuan bahwa tindakan ketetapan tersebut diharuskan dan diperbolehkan kayak gitu. Maka dalam pembahasan mengenai etika bisa dipelajari sebagai pengetahuan filsafat moral tentang semua kegiatan manusia. Selanjutnya adalah makna dalam etimologi Arab atau makna dakwah dalam etimologi Arab yakni da'a yad'u da'watan yang bermakna kata seruan, undangan, panggilan, dan lain sebagainya. Nah, kata dakwah itu bisa dimaknai sebagai seruan terhadap sekelompok manusia untuk mengarah dalam ke jalan Allah Subhanahu wa taala mulai dari lisan, tulisan hingga tindakan. Dengan alasan supaya manusia itu memperoleh nubuat hingga mendapatkan kesuksesan pada hidupnya di dunia maupun di akhirat. Adapun beberapa argumen para ahli yang memaknai dakwah adalah argumen dari Syekh Ali Mahfud pada kitabnya yang berjudul Hidayatul Mursyidin, yakni mengajukan manusia itu agar melakukan kebaikan dan menyelaraskan arahan agama untuk memanggil mereka terhadap kebajikan, juga untuk mengantisipasi dengan adanya tindakan tercela supaya mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Nah, sedangkan Toha Yahya Umar berargumen bahwa dakwah ialah menyeru manusia dengan cara adil ke ranah yang baik seperti ketentuan Tuhan demi kemakmuran dan kesuksesan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Argumen Supradisambas menyatakan dakwah yang lazim ialah tindakan kemajemukan Islam yang berupa penghayatan, penyebaran, pembauran, dan transformasi dogma Islam. Jadi, etika dakwah itu bermakna sebagai budi pekerti, akhlak, dan santun dalam pelaksanaan dakwah mulai dari wujudnya atau tampilannya, perkataannya, hingga perbuatannya. Nah, etika dakwah bisa dimaknai sebagai analog dari kata etos, yakni pengetahuan yang meninjau nilai-nilai mendalam dari tindakan dakwah, perbuatan motivatif, dan ketetapan-ketetapan perbuatan dakwah, kehendak dalam dakwah, komitmen moral dalam dakwah, hingga menciptakan suatu wawasan yang berguna untuk memajukan taraf dakwah. Selanjutnya yakni objek kajian etika dakwah. Dalam argumen Franz von Magnis pada Ahmad Khori Zubair menyatakan yang menjadi objek etika ialah pemaparan moral. Jika dicek dari seluruh jenis moral, pada hakikatnya terdapat dua jenis pemaparan mengenai perbuatan manusia dan pemaparan mengenai manusia atau poin-poin karakter manusia tersebut sebagai bentuk tujuan dari sifatnya. Nah, yang pertama yakni terdapat pemaparan mengenai perbuatan manusia itu bisa dijelaskan seperti berikut ini, yakni sebuah perbuatan khusus yang setara dan tidak setara dengan hukum-hukum moral serta memperoleh poin yang benar atau wajib. Selanjutnya yakni seseorang atau segolongan orang dan aspek-aspek karakter, sikap, tujuan, dan lain sebagainya yang kita pandang sebagai hal baik, buruk, kejam, mengejutkan, atau sesuai dan tidak sesuai merupakan pemaparan pandangan moral. Nah, yang kedua yakni penilaian dari moral. Sederhananya diyakini sebagai penilaian yang baik maupun buruk, yakni segala sesuatu yang dipahami baik buruknya tindakan terletak pada cara orang itu melihat suatu tindakan tersebut. Nah, yang ketiga yakni problem tentang moral.
Problem moral itu bisa dipandang bergantung pada patokan baik buruk, positif dan negatif berdasarkan keadaan masyarakatnya. Maka sesuai dari beberapa pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwasanya objek kajian etika dakwah ialah pandangan moral dalam konsep dakwah berawal dari patokan baik maupun buruk yang berasal dari dogma Islam dan menjadi pandangan moral dai. Adapun etika dakwah yang memiliki asumsi, yaitu yang pertama, kebanyakan masyarakat pada lazimnya itu terbuka dan bisa menerima pandangan baru tentang kebaikan. Yang kedua, yakni masyarakat juga mampu menerima pandangan kebajikan yang mempunyai poin lebih tinggi daripada pandangan yang sedang dipegangnya saat ini. Yang ketiga, yakni masyarakat bisa lapang terhadap konsep yang dapat mengembangkan keperluannya. Yang keempat, Islam adalah sebuah anugerah. Dogma yang dianut adalah selaras dengan keperluan hidup manusia. Dan yang kelima, yakni pandangan mengenai karakter dasar masyarakat yang lebih condong pada dogma yang mengandung kebaikan, memiliki umpan balik pada perbuatan dai dalam berdakwah. Dai sebagai subjek yang aktif di tengah masyarakat, keberadaannya haruslah bisa menggerakkan esensinya dengan sempurna supaya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, substansi yang kerap terhadap karakter dai akan dijadikan sebagai penetap pandangan dakwah ketika tampil. Nilai personal dan kemampuan profesional dai adalah ciri umum dan keseluruhan. Dari pernyataan itu, subjek dai menjadi simbol ketetapan panutan moral dalam kebajikan. Nah, itu tadi pernyataan dari pengertian etika dakwah dan juga objek kajian etika dakwah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.